Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Gisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 8 tahun tewas tenggelam di Sungai Sematang Borang. Nasib malang dialami seorang bocah saat mengikuti hitanan massal, alat kelaminnya terpotong. Warga protes adanya penggelapan dana bantuan program Keluarga Harapan di Desa Pipa Putih, Ogan Ilir. Seorang bocah berusia 8 tahun tenggelam di Sungai Sematang Borang. Jasad korban berhasil ditemukan setelah petugas bersama warga melakukan pencarian selama 3 jam. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis saat mengetahui sang anak sudah tak lagi bernyawa. Diduga tak bisa berenang, seorang bocah berusia 8 tahun tenggelam di Sungai Sematang Borang pada Rabu siang. Warga beramai-ramai melakukan pencarian di sepanjang sungai. Kondisi air sungai yang keruh membuat pencarian terkendala. Jasad korban berhasil ditemukan setelah petugas dan warga melakukan pencarian selama 3 jam. Pihak keluarga tak kuasa menahan tangis setelah mengetahui korban sudah tak bernyawa. Atas permintaan keluarga korban, jasad tidak dilakukan visum dan segera dimakamkan. Menurut keterangan warga, jasad korban ditemukan tersangkut kayu di dasar sungai. Ini terjepit masih di bawah kayu posisi. Posisi tenggelam itu berapa meter itu tadi kedalaman? Kisaran 7 atau 6 meter. Kita tadi sempat nyelam atau kesenggol atau seperti apa? Sudah 5 kali nggak keselam, cuma terasa frustrasi rasanya. Dan pas terakhir pengennya ke sana, ada feeling pengen ke bawah itu. Akhirnya ketemu. Alhamdulillah. Tadi pakai perahu ya? Tidak, sendirian. Sendirian langsung nyelam ya? Sendirian langsung. Apa yang dipegang pertama kali tadi? Kaki. Langsung kaki ya? Karena posisi kaki yang kelihatan duluan awal. Posisi mata ini kan terbuka kan. Korban Muhammad Hidayat Al-Fatih lepas dari pengawasan orang tuanya setelah diajak saudara sepupunya untuk mandi di Sungai Sematang Borang. Naas korban tidak dapat berenang terseret derasnya air sungai hingga tenggelam. Dedi Irwansyah melaporkan dari Banyuasin. Nasib malang menimpa seorang bocah 8 tahun di Kabupaten Lahat. Alat kelaminnya diduga terpotong sebagian saat mengikuti hitanan massal di Desa Masambulau Lahat. Orang tua korban yang tak terima melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dengan ditemani orang tua dan kuasa hukumnya, bocah berinisial AL asal Kabupaten Lahat mengadukan nasib yang dialami ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sumatera Selatan pada Rabu siang. Mereka laporkan dugaan kelalaian yang dilakukan petugas medis dari Dinkes Kabupaten saat menghitan sang bocah hingga menyebabkan sebagian alat vital korban terpotong. Kejadian bermula saat anak 8 tahun itu mengikuti hitanan massal yang digelar di Kecamatan Tanjung Sakti Lahat 17 Oktober lalu. Namun hingga kini korban pun mengaku mengalami kesulitan saat buang air kecil. Pihak keluarga mengaku telah membawa korban ke rumah sakit, namun bagian yang diduga terpotong itu tak bisa disambungkan kembali. Ya, dengan kondisi yang ujung penisnya sudah tidak ada lagi, ya ada gangguan untuk melakukan mengeluarkan urin kencingnya itu. Kita sudah konsultasi kemarin dokter, ya, bahwa alat penis itu untuk sementara tidak bisa disambung lagi. Polisi kini tengah melakukan pendalaman dan akan memeriksa sejumlah pihak terkait. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Seorang pria ditemukan warga dengan kondisi terluka parah di depan masjid kawasan Jalan Abu Samah, Sukarami, Kota Palembang. Pada tubuh korban juga ditemukan penuh dengan luka sabetan senjata tajam. Belum diketahui apa penyebab korban sampai terluka. Warga Abu Samah Sukarami, Kota Palembang dikejutkan dengan seorang pria tergeletak di depan Masjid Al-Ahya dengan kondisi penuh luka sabetan senjata tajam. Pria terbaring lemah itu langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Menurut warga, korban pertama kali ditemukan jamaah masjid yang hendak sholat subuh. Korban sempat minta tolong hingga akhirnya tak sadarkan diri. Warga belum mengetahui apa penyebab korban sampai terluka parah. Itu lewat Masih terkapar ya, Pak. apa? Luko kan? Iyalah, luka lagi rupanya. Luko di bagian mana? Tangan. Kanan, kiri. Iya. Tapi korban masih bisa ngomong. Pas mana ngomong. Korban yang belum diketahui identitasnya itu telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki kasus yang dialami korban. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi meringkus komplotan perampok bersenjata api yang kerap menyasar wisatawan di Kota Palembang. Ketiganya ditangkap polisi di lokasi yang berbeda. Aksi komplotan ini sudah meresahkan warga, khususnya wisatawan saat berkunjung ke Kota Palembang. Komplotan perampok bersenjata api dihadirkan polisi dalam gelar perkara di Polrestabes Palembang. Ketiganya bernama Abdul Ibrahim, Yandri Saputra, dan Ahmad Haryadi. Komplotan perampok ini diringkus polisi di 3 lokasi berbeda di Kota Palembang. Dalam aksinya, komplotan ini kerap menyasar wisatawan yang berkunjung ke Kota Palembang. Ketiganya mengancam korban dengan senjata api rakitan untuk merampas harta korban. Dalam aksi terakhirnya, komplotan ini merampok sopir dan kernet bus pariwisata asal Riau di kawasan wisata Monpera. Ada mobil bus pariwisata di mana kunjungan pariwisata dari Riau ke Palembang yang sedang berwisata ke wilayah Monpera. Pada saat bus pariwisata itu parkir dan diarahkan oleh juru parkir di salah satu lokasi parkir, salah satu pelaku berinisial BM itu dengan menggunakan senjata api rakitan itu mengancam, menodongkan ke perutnya untuk meminta uang dan mengambil dompet. Yang menurut pengakuan korban di dalam dompetnya itu ada uang sejumlah Rp1.600.000. Polisi masih mencari barang bukti berupa senjata api yang sempat dibuang pelaku ke sungai. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat hukuman 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.